Oke, eh, saya percaya semuanya karena kasih karunia Tuhan. Ya, teknologi memang mempermudah kita, tapi memang kadang-kadang kalau putus gini jadi sebuah problem. Tapi saya percaya Bapak Ibu justru seperti inilah membuat kita sadar bahwa ibadah itu penting, berharga. Amin. Sehat semuanya. Saya bisa kasih lambaian tangan yang sehat. Oke, puji Tuhan. Nah, saya akan langsung aja. So, minggu ini kita akan melanjutkan apa yang minggu lalu sudah kita pelajari bersama. Kemarin kita belajar tentang tebuslah waktumu dari kesia-siaan hidup. Kemarin kalau Anda masih ingat, kita belajar tentang apa yang mengakibatkan hidup kita sia-sia dan bagaimana cara mengatasinya atau bagaimana kita bisa menebusnya dengan cara apa. Kalau Anda masih ingat, ada 3 hal caranya, yaitu yang pertama adalah berdamai dengan masa lalumu, ampuni, terima sebagai proses Tuhan. Dan yang kedua, yaitu mengarahkan pandangan kita ke depan, isi hidup kita dengan firman Kristus. Dan yang ketiga, kenali panggilanmu, yaitu memberitakan Kristus. Nah, hari ini kita akan masuk dalam judul yang baru, yaitu kesempatan. Oke? Tuhan mau setiap kita menjadi bijaksana. Supaya apa? Supaya kita bisa menaklukkan tahun 2022, yaitu menang atas tantangan di tahun ini. Bapak Ibu, orang yang menang atas tantangan adalah orang yang sukses, gitu ya. Kalau saya boleh bertanya, ini videonya boleh dinyalakan, terutama yang pakai wifi, supaya saya bisa lihat orangnya. Nah, Bapak Ibu, siapa yang mau tahun 2022 ini Anda mengalami kemenangan, mengalami sukses? Bisa angkat tangannya? Oke, puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu, kalau Anda mau sukses, harus bijaksana. Dan apa sih yang membedakan orang sukses dan tidak? Kenapa harus bijaksana? Bapak Ibu, orang yang sukses adalah orang yang mampu melihat setiap kesempatan yang ada dan mengambilnya, memanfaatkannya dengan baik. Karena itu hari ini tema kita adalah kesempatan, atau bahasa kerennya adalah kairos. Coba ngomong sama sebelah kanan kiri Anda, kairos. Oke, kesempatan. Nah, PowerPoint saya perlu dikeluarin pelan-pelan. Oke, Bapak Ibu, satu hal yang pengen saya share dengan Anda supaya Anda paham bahwa kesempatan atau kairos itu tidak bisa menjadi milik kita secara mudah atau otomatis. Jadi nggak semua orang, ya semua orang itu mendapatkan kesempatan dan kairos, tapi nggak semua orang itu bisa memilikinya karena kairos, kesempatan itu tidak bisa jadi punya kita secara mudah dan otomatis, karena kesempatan itu harus kita usahakan, harus kita rebut, harus kita perebutkan. Karena apa? Karena bukan hanya Anda saja, bukan hanya kita saja yang menginginkan hal itu, orang lain juga menginginkan hal itu. Saya teringat Yesus pernah berkata dalam Lukas 13 ayat 24. Nah, ketika saya merenungkan tentang kesempatan, bahwa kesempatan itu tidak datang dengan sendirinya, bahwa kesempatan itu harus kita usahakan, harus kita rebut. Nah, saya teringat akan ayat ini. Meskipun dalam sebuah perikop besarnya tidak ngomong tentang kesempatan secara detail, tapi saya percaya bahwa ikut Tuhan pun adalah sebuah kesempatan. Dan Yesus berkata, Lukas 13 ayat 24, jawab Yesus pada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata padamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Artinya gini Bapak Ibu, Tuhan mau kita berjuang nggak pintu sesak. Kenapa? Banyak orang yang akan mau masuk, tapi dia nggak bisa. Ada kata yang bagus, yaitu kata yang dipakai adalah kata berjuang. Yang artinya gini, ketika berjuang, bahwa artinya kalau kita berjuang, kita nggak bisa main-main. Kalau kita berjuang, kita harus dengan segenap upaya dan kekuatan. Kalau perlu,
Yang namanya berjuang itu rebutan. Dan Bapak Ibu, kalau saya mau flashback, sebenarnya ini adalah kata yang sebenarnya dipakai dalam redeeming the time, atau pergunakanlah waktu yang kemarin kita bahas. Gitu loh ya. Efesus 5 ayat 16, dan ini jadi ayat kita juga hari ini. Efesus 5 ayat 16 berkata gini, dan pergunakanlah waktu. Kemarin kita pakai kata tebuslah waktu, gitu ya. Tebus waktu berasal dari kata redeeming time, atau bahasa aslinya adalah exagurazo, gitu ya. Kenapa kita harus merebut waktu, mempergunakan waktu berjuang, karena hari-hari ini adalah yang jahat, gitu ya. Nah, artinya pergunakan waktu ini Anda harus tebus, Anda harus perjuangkan, Anda harus bayar harganya kalau perlu. Nah, kemarin kita belajar bahwa kata yang dipakai adalah exagurazo, yang berarti membeli budak dari pasar budak. Nah, saya ingin membawa Anda mengerti dengan benar kata ini, sehingga kita tahu kenapa sang penulis Rasul Paulus ini memakai kata exagurazo dalam menggambarkan menebus waktu. Kenapa dia pakai membeli budak dari pasar budak? Itu dalam menggambarkan untuk menebus waktu. Nah, saya pengen bawa Anda mengerti, Bapak Ibu, pada waktu itu, pada zaman dulu, kalau ada orang yang membutuhkan budak, jadi zaman dulu masih zamannya perbudakan. Jadi seseorang budak, bawahan, sukuhan, itu budak. Jadi kalau ada seorang tuan yang butuh budak, dia, wah aku butuh budak dalam hal seperti ini. Nah, maka dia akan pergi ke pasar yang jualan khusus, yaitu namanya pasar budak, di mana budak-budak itu diperdagangkan. Nah, Bapak Ibu, ketika mereka ke sana, mereka harus membeli, menebusnya. Dan cara menebus dan membelinya bukan kayak kita ke pasar ayam, pasar ikan, aku mau ini dan kita beli, tidak. Nah, menebus budak itu, zaman itu budak diperjualbelikan dengan cara dilelang. Siapa yang pernah ikut pelelangan? Ada yang pernah ikut lelang? Kalau saya boleh tahu, ada yang pernah ikut lelang? Belum ada sistem lelang? Kalau ada yang bisa angkat tangan? Saya pernah beberapa kali. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau sistem lelang itu barangnya ditawarkan, lalu minimal Anda pernah nonton film lah ya, kalau lelang-lelang. Maka barang yang ditawarkan itu akan dijual kepada penawar termahal, gitu ya, penawar tertinggi. Contoh, saya kasih gambaran supaya Anda mengerti. Nah, ketika hari itu pelelangan dibuka, maka sang juru lelang akan memperkenalkan budak, akan menampilkan budaknya. Hari ini beberapa budak yang dijual, misal aja 3 budak yang dijual. Maka ketika dia mau menjual budak, maka dia akan tampilkan budaknya. Ini budak yang akan dijual, budak nomor 1 ditawarkan. Akan ditawarkan satu persatu, lalu disuruh orang untuk menawar, membelinya. Gitu ya, dipromosikan dulu. Juru lelang biasanya akan ngomong ini, oke, budak yang nomor 1 ini punya tubuh yang langsing, gitu ya, pinter. Pinternya apa? Pinter ngentit uang juragannya, gitu ya. Pinter dalam mengurangi jam kerja. Budak yang nomor 1 ini juga pinter cari alasan, ngeles. Nah, maka lelang dibuka, ayo siapa yang mau? Bapak Ibu, kalau BH-nya budaknya jelek, ya nggak ada yang mau. Nawarnya murah-murahan. Oke Pak, murah aja. Ya. Nah, begitu masuk budak yang kedua, nah saya pengen bawa Anda punya penggambaran supaya Anda ngerti, gitu ya. Pelelangan itu, oh seperti ini. Nah, budak yang kedua mulai ditawarkan. Budak yang kedua ini spesial. Sang juru lelangnya berkata, dia punya badan yang kekar, rajin bekerja di ladang, punya keahlian dalam pertukangan. Ini adalah budak yang spesial, yang bagus, punya keahlian. Maka ketika dibuka, silahkan tawar. Nah, saya percaya maka langsung orang-orang yang minat, gitu ya, karena ini budak yang bagus, maka akan menawar. Nah, kalau kita juga membutuhkan, maka kita juga akan menawar. Bahkan kita harus membayar lebih tinggi daripada tawaran terakhir. Oke, lebih mahal dari penawar yang lain, supaya apa? Budak itu jadi milik kita, gitu ya. Bapak Ibu,
Ketika di pasar budak, ketika di pelelangan, si tuan nggak bisa cuma gini, oh aku pengen, gitu ya, oh aku butuh, enggak. Ya, kalau dia tahu dia butuh, dia pengen, dia harus usaha, gitu ya. Dia harus memperebutkan itu dari kompetitor lain. Dia harus saingan, gitu ya. Kalau enggak, maka yang Anda mau itu akan direbut darimu. Kalau kita cuma usahanya cuma setengah-tengah, nawarnya cuma butuh nggak ya, kelamaan mikir, maka Anda tidak akan dapat apapun dalam pelelangan. Mulai paham sistemnya? Jadi yang namanya pelelangan budak itu harus rebutan, itu harus punya effort, itu harus gini, nawar paling tinggi, bayar lebih mahal, perjuangin. Kalau ada yang nawar lebih tinggi, kalau kita butuh hal itu, kita tahu, maka kita akan bayar lebih tinggi lagi. So, Bapak Ibu, ini yang Paulus maksudkan. Menebus waktu dengan memakai kata exagurazo, artinya gini, waktu yang Anda punya kesempatan, itu nggak bisa gini, nanti aja, pasti datang, itu punya aku, nggak bisa. Tapi Anda harus rebut, Anda harus usahakan, Anda harus bayar. Kalau tidak, kalau usahamu cuma setengah-setengah, maka Anda nggak akan dapat apa-apa. Yang ada cuma penyesal. Ketika Anda kalah di pasar budak, karena orang lain menawar lebih tinggi, orang lain lebih punya effort untuk mendapatkannya, maka yang ada cuma penyesal. Ya kan? Banyak orang nyesal, seharusnya itu jadi milikku. Cuman kacek sitik, gitu ya. Seharusnya aku berani lebih lagi, berani lebih mahal sedikit, pasti jadi milik. Nah, Bapak Ibu, mulai paham nggak kata exagurazo, kata menebus waktu, itu bukan hanya mempergunakan dengan semau kita, tapi gini, kita ini berjuang, bersaing untuk mendapatkan yang terbaik, kesempatan yang ada di depan kita. Karena yang punya mau kesempatan itu bukan hanya kita. Oke? Nah, kata inilah yang dipakai untuk tebuslah waktu. Kalau saya boleh artikan, rangkumkan sedikit buat Anda. Saya tulis di PowerPoint. So, arti kata dari kesempatan untuk memanfaatkan kesempatan untuk mempergunakan, artinya ini, kesempatan itu harus diperjuangkan, kesempatan itu harus direbut, kesempatan yang ada di depan kita harus kita bayar harganya. Kalau tidak, maka yang ada cuma penyesalan dalam hidup. Kalau enggak, kalau kesempatan itu enggak diperjuangkan, diperebutkan, dibayar harganya, kita enggak bayar, maka yang muncul akan sebuah penyesalan. Contoh, saya akan kasih contoh dalam kehidupan sehari-hari. Tapi minimal Anda sudah menangkap bahwa exagurazo yang dipakai, kata tebuslah waktu, itu ada effort, kita butuh lebih berjuang. Contoh-contoh, di kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, biasanya kalau Anda bekerja, pada tempat kerja Anda, ada tempat-tempat pekerjaan yang memberlakukan sistem bonus. Ada nggak? Atau sistem employee of the month, pegawai pada bulan ini. Nah, biasanya kalau Anda mungkin belum pernah punya bayangan, biasanya kalau Anda ke restoran-restoran fast food, mau McDonald, mau KFC, pasti dipampang di sebelah kasir. Itu pegawai teladan bulan ini. Pernah lihat nggak? Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, biasanya pegawai teladan itu perusahaan mengadakan seperti itu supaya apa? Mereka mengasih reward, mereka kasih hadiah. Kalau Anda berhasil jadi pegawai teladan hari itu, ada kriteria penilaian yang harus Anda capai supaya Anda jadi yang terbaik bulan itu dan Anda dapat hadiah, dapat bonus. Mungkin beberapa yang bekerja di sales marketing, Anda akan tahu bahwa kalau pencapaian bulan ini capai, maka bonus itu akan keluar. Dan bonusnya biasanya nggak sedikit. Oke? Nah, Bapak Ibu, seperti ini. Jadi kalau misalnya hari ini, semua yang di AGC, Bu Gembala senior ngomong gini, oke, bulan Februari ini,
Kita akan mencari jemaat terbaik. Wah, dengan kriteria A, B, C, nanti kita akan nilai. Kita beri penilaian. Kalau muncul, maka Anda akan dapat bonus. Dapat gopek jing. Waduh, berapa gopek jing? 500.000. Wah, lumayan. Ini makan bakso bisa 1 minggu ya. Gitu ya. Siapa yang mau dapat jemaat teladan dapat 500.000? Siapa yang mau? Oh, nggak ada yang mau. Cuma edisi tidak suka dikasih hadiah tapi suka memberi. Gitu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, ketika itu diberikan, ketika itu dinyatakan, maka benar-benar dinilai. Nah, bayangkan yang saya tahu angkat tangan ini Mutik ini. Nah, bayangkan Mutik ini aku mau jadi jemaat yang terbaik. Oh, dikasih kriteria A, B, C, D, E, dinilailah. Nah, ketika sampai akhir bulan, ternyata Mutik ini jadi nomor 2, bukan nomor 1. Penilaiannya, poinnya, dia di urutan kedua. Dan Anda tahu, ternyata poin yang didapatkan, selisihnya antara Mutik dan nomor 1. Ngomong aja nomor 1-nya Stephen. Nomor 1-nya Stephen. Poinnya Mutik sama Stephen ternyata cuma terpaut 1-3 poin. Wah, kira-kira nyesek nggak? Nyesel nggak? Oh, seandainya aku bisa lebih lagi, lebih rajin, seandainya aku lebih semangat, pasti pautnya cuma 1-2-3 poin aja. Halo Bapak Ibu? Halo? Maka percayalah, yang akan terjadi sebuah penyesalan. Amin. Karena apa? Padahal sedikit lagi kita udah bisa dapat. Kenapa? Selisihnya dikit. Nah, kalau selisihnya banyak misalnya, oh iya memang selisihku dengan nomor 1 jauh sekali, 10-15 poin udah tidak mungkin kejar. Ya Anda tidak akan nyesal, karena Anda sudah melakukan yang terbaik. Tapi kalau selisihnya sedikit, kita nggak bisa dapatkan, itu penyesalan yang luar biasa. Cuman gara-gara selisih sedikit akan jadi sebuah penyesalan yang luar biasa. Bapak Ibu, bukankah sama halnya dengan gadis bodoh dan bijaksana? Hanya perkara selisih sedikit, hanya karena perkara si gadis bodoh tidak membawa cadangan minyak. Itu bukan perkara yang besar selisihnya, sedikit. Tapi gara-gara itulah, gara-gara yang sedikit itulah kesempatan hilang dari hidup. Wah, itu rasanya pasti nyesek. Rasanya pasti nyesal yang luar biasa. Mulai bisa membayangkannya, mulai bisa menggambarkannya, apa yang dirasakan gadis bodoh. Hanya gara-gara yang sedikit cadangan minyak. Hanya gara-gara sedikit aku nggak jadi pegawai terbaik, nggak dapat bonus. Nyesel nggak? Nyesek nggak? Halo? Makanya kenapa Paulus, kenapa Efesus 5:16 memakai kata exagorasio. Anda harus berjuang sedemikian rupa. Anda harus mengusahakan sedemikian rupa. Anda harus bayar lebih lagi sedikit supaya kesempatan itu jadi milik. Amin. Amin. Berapa banyak yang mulai paham sampai di sini? Saya harus tanya ini kenapa? Karena saya harus memastikan, Bapak Ibu, khotbah hari ini, setiap saya khotbah tidak ada yang berlalu. Anda paham dengan mudah. Siapa yang mulai paham? Bisa angkat tangannya? Oke, udah ada banyak yang paham. Nah, Bapak Ibu, poin-poinnya bisa dikeluarin. Bapak Ibu, apa yang sudah hilang di belakang, apa yang sudah berlalu, kegagalan yang kita buat dan kekecewaan yang kita alami kemarin, tidak akan bisa kita putar kembali. Tetapi yang bisa kita lakukan saat ini adalah berjuang, merebut, usahakan, sehingga penyesalan yang kemarin tidak terulang kembali. Tetapi Bapak Ibu, ketika Anda berjuang, merebut, mengusahakan, membayar,
maka itu akan jadi kesempatan yang ajaib dan kenangan yang luar biasa. Perhatikan, penyesalan itu terjadi karena kita tidak bisa mengambil kesempatan. Penyesalan itu terjadi karena kesempatan yang di depan kita itu terlewat begitu aja. Kenapa terlewat begitu aja? Karena kita kurang berjuang, tidak merebutkan, kurang usaha lebih. Amin. Amin. Perhatikan. Penyesalan dalam hidupmu terjadi. Aduh, emang Tuhan tahu aja kemarin. Gitu ya. Terjadi karena apa? Kita melewatkan kesempatan yang ada. Kenapa kita seringkali melewatkan kesempatan? Karena kita tidak berjuang. Kita kurang berjuang. Kita kurang berusaha. Kita nggak mau fight. Nah, hari ini yang saya mau bagi buat setiap Anda, yaitu saya mau bagi 2 kunci bagaimana bisa merubah kesempatan itu menjadi kemenangan. Amin. Jangan sampai kesempatan yang sudah di depan mata itu terlewat sehingga terjadi penyesalan. Makanya hari ini supaya kita menjadi bijak apa? Mari kita berjuang. Mari manfaatkan benar-benar apa yang ada. Mari tebus waktu. Dan hari ini saya mau bagi 2 kunci saja. Bagaimana cara merubah kesempatan menjadi sebuah kemenangan. Bukan kesempatan menjadi sebuah penyesalan, tapi kesempatan menjadi sebuah kemenangan. Poin yang pertama, yang harus Anda miliki supaya kesempatan yang ada menjadi kemenangan dalam hidup tahun 2022. Ada kesempatan-kesempatan tantangan yang Tuhan berikan supaya menjadi kemenangan dalam hidupmu. Poin yang pertama. Bisa dibagi PowerPoint-nya? Poin yang pertama, Anda memiliki yang namanya fighting spirit. Apa yang semangat untuk berjuang. Gitu ya. Bapak Ibu, banyak orang kehilangan kesempatan dalam hidup mereka karena mereka nggak punya fighting spirit, nggak punya semangat untuk berjuang, nggak mau bersaing, nggak mau berlomba untuk mendapatkan, nggak mau bayar lebih. Kenapa? Saya mendapati beberapa orang punya pemikiran yang agak, ya sebenarnya ini pemikiran yang umum, tapi kalau Anda tahu, kalau itu Anda biarkan, itu jadi sebuah pemikiran yang keliru. Dan akhirnya kita nggak punya fighting spirit. Bapak Ibu, kita harus melatih diri kita, sehingga kita punya fighting spirit. Semangat untuk berjuang. Dan ada banyak hal yang melemahkan fighting spirit kita. Ada banyak pemikiran, statement-statement yang melemahkan kita punya fighting spirit. Sehingga kita bilang, nggak usah berjuang, nggak apa-apa. Contoh. Anda pernah dengar nggak statement ini, jodoh di tangan Tuhan? Pernah? Nah, Bapak Ibu, statement ini sebenarnya gini. Akhirnya, jodoh di tangan Tuhan, udah apa? Ini lewat. Aku senang loh Tuhan. Tapi kita nggak buat apa-apa. Kita nggak berjuang. Kita nggak usaha. Loh kan jodoh di tangan Tuhan. Tuhan yang datengin. Ya itu ngawur namanya. Gitu ya. Banyak orang ya udah terlewat. Ya kalau Anda nggak berjuang ya diambil orang Bapak Ibu. Gitu ya. Kalau Anda nggak berbenah diri dari dalam dan luar, penampilanmu kumus-kumus, nggak punya sesuatu yang daya tarik, ya nggak ada yang mau, nggak ada yang berjuang, ya Anda nggak akan bisa. Oke? Ada statement lagi gini, rezeki sudah ada yang atur, gitu ya. Rezeki nggak akan tertukar, benar nggak? Ya makanya banyak orang itu nyantai kerja, kan rezeki nggak ada yang tukar Pak. Tuhan masih berkati. Banyak orang nggak suka tantangan, fighting spirit-nya nggak ada karena statement-nya yang dia pelihara adalah, kalau rezeki ini diambil orang nanti Tuhan pasti berkati lagi. Nggak ada. Anda harus rebut, Anda harus berjuang untuk itu. Amin. Tuhan pasti berkati. Banyak orang punya, Tuhan pasti berkati, tenang aja. Makanya banyak orang yang nyantai kerjanya. Nggak mau berusaha, nggak mau inovasi. Ya, jangan heran, kesempatan demi kesempatan Anda lewatkan. Usaha Anda semakin lama semakin turun. Tanpa inovasi. No fighting spirit. Ada lagi gini, Tuhan pasti tolong. Dia pasti ngerti kok keadaan kita. Makanya banyak orang Kristen modelnya cuma belas kasihan. Pasrah. No,
Tuhan mau Anda berjuang. Tuhan mau Anda perjuangkan. Tuhan kasih Anda pemikiran yang hebat. Tuhan kasih tubuh Anda yang hebat. Fasilitas supaya Anda berjuang. Amin, Bapak Ibu. Amin. Kalau Anda nggak punya fighting spirit, Anda nggak punya semangat untuk berjuang, maka kesempatan dari Tuhan pun, kesempatan yang Tuhan sudah sediakan bagimu pun akan terlewat dan diambil oleh orang lain yang mau berjuang. Amin. Kesempatan itu bukan berkata gini, datang dengan mudah, tidak. Kesempatan itu hanya buat orang-orang yang mau berjuang lebih. Mari katakan kanan kiri Anda. Kesempatan itu bagi orang-orang yang berjuang lebih. Nah, yang suami istri ngomong, aku bisa dapat kamu karena aku berjuang lebih dari orang lain. Nah, benar nggak? Ya kan, mau pihak cowok, mau pihak cewek, ya kan? Itu benar ya? Ya kan? Tanpa fighting spirit, maka Anda akan jadi orang yang kalah sebelum bertanding. Amin. Orang yang kalah sebelum bertanding itu punya sikap-sikap yang harus Anda hindari. Gitu ya. Kalau Anda punya fighting spirit, sikap ini harus Anda hindari. Sikap yang selalu berkata, mana bisa. Malu. Itu bukan aku. Nanti uang. Ribet. Hindari hal-hal yang seperti itu. Amin, Bapak Ibu. Amin. Orang yang punya fighting spirit adalah orang yang mau keluar dari zona nyamannya. Orang yang mau keluar dari zona nyamannya adalah orang-orang yang ini. Pokoknya boleh dikeluarin sekarang. Ada cirinya. Orang yang punya fighting spirit itu punya cirinya. Yaitu orang yang mau keluar dari zona nyamannya. Itu ya. Cirinya gini. Orang yang punya fighting spirit itu adalah orang yang berani mencoba. Berani untuk gagal. Berani untuk bangkit. Amin. Kita harus punya fighting spirit. Contohnya apa, Pak? Kita harus punya 3 hal ini. Berani mencoba. Berani untuk gagal. Berani untuk bangkit. Amin, Bapak Ibu. Amin. Contoh. Saya hari-hari ini, saya kasih apresiasi yang luar biasa. Saya melihat ada fighting spirit di antara jemaat EGC untuk melayani Tuhan hari-hari ini. Luar biasa. Saya kasih apresiasi luar biasa, Bapak Ibu. Ada jemaat-jemaat yang hari-hari berani mencoba hal baru. Berani bahkan untuk gagal. Berani bangkit. Kalau saya mau kasih contoh, ada Pak Iwan yang hari ini jalani operator ya, bantu saya ya. Gitu ya, PowerPoint-nya semua bisa muncul karena Pak Iwan, internet tempat saya lagi jelek. Pak Iwan berani mencoba WL lagi. Gitu ya. Terlibat dalam operator Zoom. Meskipun dulu pernah, tapi hari ini mau mencoba, ada fighting spirit, coba, gagal nggak apa-apa. Saya ingat kemarin rekaman morning worship, ngulang berapa kali, Pak? Gitu ya, tenang aja, saya ngulang 3 kali. Ya kan, ada siapa lagi? Ada Ibu Desi. Waduh, saya lihat Ibu Desi ini mulai luar biasa. Kemarin beberapa kali WL sukses, gitu ya. Berani ambil langkah, coba lagu-lagu baru. Selama ini lagunya lama-lama. Kemarin coba lagu berbum-bum. Gitu ya, luar biasa. Amin. Dan ada beberapa orang lagi. Saya apresiasi luar biasa. Gitu ya, punya fighting spirit. Berani coba, berani gagal, berani bangkit kembali. Saya kasih contoh aja. Karena yang saya tahu detail adalah istri saya. Ibu Meli. Sama itu saya mau cerita sedikit tentang Ibu Meli. Nah, Bapak Ibu, Ibu Meli ini sebelum menikah dengan saya, Ibu Meli ini belum pernah terlibat aktif dalam pelayanan apapun, gitu ya. So, jadi pengalamannya soal pelayanan nggak terlalu banyak. Tapi semakin hari semakin saya lihat luar biasa. Apalagi kemarin saya lihat cerita di Komsel juga ya, ada sesuatu yang luar biasa yang dia berani keluar dari zona nyamannya, punya semangat juang, gitu ya. Kemarin sempat ditunjuk sama Ibu Duli, koordinator kreatif.
Bu Peli, bantu ya masuk ke tim ibadah anak jadi konseptor. Dia sempat ngomong sama saya. Ingat background-nya nggak pernah pelayanan aktif sebelum menikah gitu ya. Jadi dia ngomong, kok gimana ini saya bingung. Lah aku ini kan nggak tahu apa-apa soal anak-anak, nggak punya pengalaman apapun ibadah anak itu koyo orang ngerti, gitu ya, sama sekali. Tapi satu hal yang saya kagum gitu ya, luar biasa. Dia berkata gini sama ibu, dia nggak buru-buru nolak. Dia ngomong, pengennya sih nolak, tapi enggak. Aku tahu Tuhan pasti punya rencana. Dia ngomong sama koordinator, Bu Yuli, oke, saya terima. Tapi saya coba dulu 2 minggu. Gitu ya. Nanti setelah 2 minggu evaluasi. Apa jari ini? Bapak Ibu, menurut saya meskipun 2 minggu, tapi itu berani mencoba keluar dari zona nyaman. Nggak pernah punya pengalaman soal anak-anak. Ngajar juga nggak pernah selama ini. Ibadah anak juga, ya paling hanya lihat sekilas. Gitu ya. Tapi ini luar biasa. Berani mencoba keluar dari zona nyaman. Ya kan? Saya lihat perjuangannya selama 2 minggu. Cari bahan sana-sini. Belajar hal-hal baru di tengah sibuk kerja. Ya kan? Meskipun pontang-panting berjuang. Berani coba, berani gagal, berani bangkit. Nah, nanti coba ditanya sama tim anak-anaknya. Gitu ya. Kemarin sudah disaksikan di Komsel juga. Gitu ya. Nah, saya percaya jemaat eksis yang lain pun juga akan mengalami harus punya fighting spirit. Amin. Karena saya percaya tahun ini, tahun 2022, akan ada banyak hal-hal baru dalam pelayanan di EGC yang dipercayakan buat Anda. Amin. Amin. Kalau Anda mau menang, Anda perlu fighting spirit. Ada banyak pelayanan baru. Ada dance. Saya percaya belum pernah ada gitu ya. Yang lain kan tamborin. Kemarin latihan dance gimana itu, anak-anak? Bagus, amburadul. Tapi nggak apa-apa. Coba. Berani gagal. Berani bangkit lagi. Amin. Komsel. Komselnya ada hal-hal baru lagi. Kita mulai onset lagi meskipun kita mulai online untuk beberapa minggu ke depan ya. Ada morning worship. Mau mulai buat video. Biasanya morning worship saya doang yang penyembahan. Hari ini melibatkan banyak orang. Mungkin beberapa orang, aku nggak pernah, nggak apa-apa. Berani coba. Gagal Pak, ulangi lagi. Coba lagi Pak. Amin. Nanti ke depan ada video pengumuman. Kita video pengumumannya bukan hanya suara, tapi kita akan pakai live video. Ada multimedia, ya Pak Rudi. Ya. Pak Rudi, pro presenter belajar. Awalnya enggak, tapi ya karena sedikit kepaksa kayaknya. Berani coba. Nah, gagal. Coba. Amin Bapak Ibu. Begitu juga saya percaya bukan hanya dalam pelayanan, tapi dalam dunia kerja, dalam kehidupanmu juga. Tanpa yang namanya berani mencoba, tanpa yang namanya kita berani gagal dan berani bangkit, maka Anda tidak akan kemana-mana. Maka seperti lagunya Glenn, ya, kisahmu sampai di sini saja. Kalau Anda tidak punya fighting spirit. Amin. Amin. Artinya apa? Siayu. Ganbate. Amin. Fighting spirit. Coba ngomong sama sebelahnya. Siayu. Ganbate. Ya. Anda harus punya yang namanya fighting spirit. Amin. Kalau hari-hari ini Anda mulai lemah dalam fighting spirit, mari bakar lagi. Semangat lagi. Oh iya, pelayananku mulai biasa-biasa, aku mulai kendor-kendoran. Fighting spirit, coba lagi hal-hal baru. Tantang dirimu. Amin. Gagal, coba lagi, bangkit lagi. Amin, Bapak Ibu. Saya percaya. Tantangan ke depan. Memang ada tantangan yang belum pernah kita hadapin. Tapi ketika Anda punya fighting spirit, Anda akan keluar sebagai pemenang. Amin. Kesempatan yang hadir dalam hidupmu, Anda akan capai dengan ajaib. Amin, Bapak Ibu. Amin. Kunci yang kedua, yang terakhir. Kunci yang dua yang tadi harus punya fighting spirit. Berjuang supaya kesempatan itu bisa kita raih menjadi sebuah kemenangan. Nah, yang kedua, supaya kesempatan bisa kita raih menjadi sebuah kemenangan, poin saya bisa dikeluarin. Yaitu, poin yang kedua adalah konsisten. Apa itu konsisten? Konsisten adalah kita melakukan dengan sengaja,
dan berulang-ulang sampai mencapai sebuah hasil. Perhatikan, konsisten adalah ini melakukan dengan sengaja dan berulang-ulang sampai mencapai sebuah hasil. Saya ada sebuah video sebelum saya lanjutkan. Bapak Iwan bisa tolong tampilkan videonya. This pandemic bullshit is over. Yeah, I'll see you later in like 2 months. Bapak Ibu, apa yang Anda tangkap dalam video tadi? Apa yang Anda tangkap dalam video tadi? Nah, PowerPoint saya bisa dikeluarin ya. Nah, saya mau katakan gini, ada banyak hal yang perlu kita lakukan sekarang dan konsisten. Di dalam keheningan, orang lain nggak perlu tahu. Nggak perlu Anda tunjuk-tunjukkan sampai itu membuahkan hasil. Nah, saya percaya proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Amin. Amin. Perhatikan, ada banyak hal yang perlu kita lakukan sekarang dan secara konsisten di dalam keheningan. Karena saya percaya proses itu tidak pernah mengkhianati hasil. PowerPoint selanjutnya bisa dikeluarkan. Beberapa orang mungkin berpikir salah. Ada banyak orang berpikir salah. Bahwa toh semua akan datang dengan sendirinya. Nggak akan pernah. Gitu ya. Toh semua akan datang dengan sendiri kalau ada waktu. Nggak akan, Bapak Ibu. Kesempatan harus kita raih. Toh tidak akan ada yang lihat aku kok. Apa yang aku perbuat. Toh kalau aku berbuat lebih, ya hasilnya sama aja. Bapak Ibu, saya mau katakan, mungkin untuk sekarang iya. Tapi tahukah Anda bahwa di balik semua itu, di balik semua yang Anda lakukan konsisten dalam keheningan, itu menunggu sebuah kesempatan yang sewaktu-waktu bisa muncul. Dan hanya orang-orang yang punya persiapan, minyak cadangan, kalau bahasanya gadis bijaksana, yang akan menggapainya menjadi sebuah kemenangan. Amin. Amin. Jadi jangan pernah berpikir, oh nanti pasti datang dengan sendirinya, berkat datang sendirinya, kesempatan datang sendirinya, nanti aku dipromosikan sendiri. Aku. Bapak Ibu, jangan punya pikir gini, toh aku nggak berbuat ini, nggak ada yang lihat kok. Toh kalau aku berbuat lebih, hasilnya kok doa. Bapak Ibu, percayalah, apa yang Anda lakukan dengan konsisten, dalam keheningan, nggak ada yang tahu, mungkin sekarang nggak dihargai orang, tapi itu akan membuahkan hasil yang ajaib ketika kesempatan itu datang pada hidup. Dan ketika Anda melakukan itu terus-menerus, sengaja dan berulang-ulang secara konsisten, maka ketika kesempatan datang, maka Anda ada orang-orang yang bisa memanfaatkan itu jadi sebuah kemenangan. Saya kasih contoh supaya Anda paham tentang yang namanya konsisten. Bisa kasih PowerPoint saya selanjutnya, kasih gambar yang saya buat. Anda tahu nggak ini orang ini siapa? Pernah tahu nggak ini? Dia terkenal dengan nama Gosali Everyday. Ada yang pernah tahu? Yang pernah tahu angkat tangannya? Gitu ya. Apa yang dilakukan Gosali Everyday? Selama 3 tahun, Gosali ini konsisten melakukan selfie. Nah, ini selfie-selfie-nya Anda lihat. Selfie-selfie yang tidak ada tampangnya gitu ya. Mari mandi juga selfie gitu ya. Dia lakukan selfie terus setiap hari selama 3 tahun, konsisten, tidak ada yang bolong, tanpa ada yang tahu. Bahkan mungkin kita ngomong ini foto apa sih gitu ya, bahkan dihina.
nggak ada yang kasih penghargaan, nggak ada hasil apapun yang dia dapat dari foto-foto itu. Gitu ya. Tapi begitu kesempatan itu datang, foto selfie-nya yang jumlahnya 3.000 foto selfie itu laku dengan harga yang mahal. Dan hari ini dia jadi miliarder. Keuntungannya dari jual foto selfie 1,4 miliar. Halo. Padahal pada waktu dia ngelakuin nggak ada yang lihat, bahkan mungkin kamu ngapain sih? Cuman foto selfie doang. Tapi ketika dilakukan konsisten 3 tahun, menghasilkan 3.000 lebih foto selfie. Dan hari ini dia jadi miliarder. Foto selfie-nya 3.000 lebih itu laku dan memberikan dia sebuah keuntungan 1,4 miliar. Lihat, konsisten yang Anda lakukan sengaja berulang-ulang di tempat yang hening. Suatu saat ketika kesempatan itu hadir, boom, itu akan jadi hal yang luar biasa. Saya kasih satu foto lagi supaya Anda paham. Saya kasih foto ini supaya anak-anak muda ngerti. Saya berharap sih mereka ngerti ya. Satu foto lagi, seorang tokoh. Anda nggak tahu nggak ini namanya? Nancy Judge. Yang bacanya saya mungkin keliru, Nancy Judge. Gitu ya. Siapa Nancy Judge? Mungkin ada yang pernah tahu. Dia ini konten kreator. Dia mulai tahun 2012. Nancy Judge ini memulai dengan membuat video konten kreator selama 1 tahun tanpa ada penambahan subscribe, tidak dikenal, nggak ada hasilnya podo, tapi dia konsisten setahun itu. Seminggu dia bisa upload beberapa video sampai setahun. Tapi dia konsisten meskipun nggak ada yang lihat, meskipun nggak ada hasilnya, nggak signifikan, nggak ada perubahan apapun. Tapi setelah 1 tahun itu lebih, boom, kesempatan menghampirinya. Dan apa? Hari ini dia adalah YouTuber dengan penghasilan 1,6 M per bulan. Wow, konten kreator. Semua dimulai dengan yang namanya konsisten. Amin. Semua dilakukan dalam keheningan. Nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu, nggak ada perubahan terjadi. Tapi ketika Anda konsisten, maka suatu saat kesempatan datang, Anda siap mengubahnya menjadi kebenaran. Amin, Bapak Ibu. Amin. Amin. Nah, ini pun yang membuat, ini pun yang sedang EGC lakukan dalam yang namanya digital. Ini yang saya lakukan, saya ngomong, gitu ya. Saya coba konsisten selama beberapa minggu ini untuk upload video YouTube, IG. Tujuannya apa? Supaya nanti lewat platform digital kita bisa menjangkau lebih banyak orang untuk kenal Yesus lewat EGC. Amin, Bapak Ibu. Amin. Kita bisa jangkau orang-orang muda yang produktif bergabung supaya jadi berkat bersama. Amin, Bapak Ibu. Amin. Kenapa? Karena saya lihat platform digital ini perlu dipikirkan, perlu kita punya pemikiran di situ. Kenapa? Karena di dunia inilah anak-anak muda sekarang itu ada. Di TikTok, di IG, di YouTube. TV udah nggak zaman. Anda mau menjangkau mereka, masuk ke dunia mereka. Gitu ya. Ayo, mari sama-sama bangun, kembangkan. Saya percaya seharusnya generasi di bawah saya itu lebih jago soal TikTok, lebih jago soal IG. Jangan cuma jadi nonton. Gitu ya. Tapi ayo aktif, ayo buat gerakan TikTok, ayo buat video. Apa yang lagi viral? Saya nggak terlalu ngikuti, tapi saya tahu di bawah saya lebih ikut. Tapi hari-hari ini saya mulai mikir, nah buat generasi yang sama dengan saya, para koordinator Anda harus mulai berpikir soal ini. Amin. Karena apa? Dalam platform digital ada banyak yang bisa dijangkau. Anda bisa melakukan penginjilan digital. Ada banyak orang yang perlu didoakan, yang mereka nggak tahu harus kemana, nggak bisa ke gereja, mereka nggak tahu. Tetapi lewat digital, kita bisa mendoakan mereka. Lebih banyak orang yang dijangkau. Amin, Bapak Ibu. Tapi sebelumnya kita harus rubah mindset kita. Mindset kita harus dibuka, harus mulai bergerak. Dan saya percaya setiap Anda bisa. Melalui media, Anda bisa jadi berkat. Amin. Amin. Minimal Anda punya WA kan? Punya SMS kan? Amin. Dan dari WA itu Anda bisa jadi berkat, jadi jawaban buat orang lain.
Jangan cuman sebarin info yang nggak jelas, hoax, ketakutan. Tapi ayo konsisten sebarin firman Tuhan. Ayo konsisten sebarin video rohani, share video rohani EGC yang punya. Ya kan, saya sudah taruh di IG. Kalau Anda bingung, Anda tinggal kontak saya. Nanti saya akan share buat Anda. Supaya Anda bisa share juga media yang punya. Supaya jadi berkat buat orang lain. Amin, Bapak Ibu. Amin. Tanpa konsisten, nggak ada hasil yang bisa kita capai. Kita tidak akan bisa membangun apa. Kadang-kadang konsisten membuat kita hasilnya apa? Siapa yang lihat, siapa yang menghargai? Sekarang Anda nggak tahu. Tapi ketika Anda konsisten mengerjakan, terus Anda kerjakan, maka suatu saat ketika kesempatan datang, Anda adalah orang yang bisa merubah kesempatan jadi sebuah kemenangan. Amin. Amin, Bapak Ibu. Mari saya ajak kita semua bangun bersama. Platform digital ini penting. Amin, Bapak Ibu. Ayo buat orang-orang yang oldies kayak saya mungkin. Saya ini termasuk, ya untung saya sedikit up to date. Tapi saya percaya ada beberapa orang yang oldies. Pak, pertemuan online nggak bisa, Bapak Ibu. Memang lebih enak pertemuan biasa. Online ini banyak kendala. Tapi saya percaya ada saat-saat, ada jarak-jarak di mana kita nggak bisa tempuh dengan yang namanya pertemuan meeting onsite. Kita harus online. Filipina. Saya share aja sedikit. Saya dapat ini, saya kaget, dan itu merubah paradigma saya. Bahwa saya dulu beberapa waktu yang lalu, 1-2 bulan lalu, punya pikiran, iya, ibadah itu tidak bisa digantikan dengan online. Tapi video singkat ini mengubah saya. Di Filipina, mulai tahun 2008, perhatikan, 14 tahun lalu, ada seorang pendeta, dia menggarap pertemuan online dengan menggunakan Skype. Dulu zamannya Skype, ya, belum ada Zoom. Dan alasannya cuma satu, dia ingin menjangkau orang Filipina yang bekerja di luar. Dan Bapak Ibu, mulai dibangun 2008, dan Anda tahu, sampai hari ini, dia sudah punya sekitar 20.000 kelas online. Gitu ya. Bimbingan Bible study online. Dia dari 20.000 itu selama 14 tahun, dia melahirkan 5.000 pemimpin online yang tersebar di berbagai negara. Wow, saya bilang luar biasa. Bapak Ibu, saya share di koordinator kemarin. Kalau gereja sudah tidak bisa mengikuti, kalau apa yang di luar gereja teknologi lebih maju cepat dan gereja tidak mengalami sebuah perubahan, berhati-hatilah, karena kita akan mulai tertinggal. Amin. Sebenarnya Tuhan sudah berikan kesempatan. Kita mau konsisten, ya, kita punya fighting spirit, tidak berani coba, berani gagal, berani bangkit. Pak, ini di luar saya, semua di luar saya juga mengalami di luar saya. Tapi saya berani coba, saya berani gagal, saya bangkit lagi. Amin. Saya belajar konsisten. Amin, Bapak Ibu. Amin. Saya berharap tahun ini tidak hanya jadi sebuah kenangan yang Anda gampang lupakan. Tapi saya berharap tahun ini akan jadi sebuah kenangan manis. Karena kesempatan demi kesempatan, tantangan demi tantangan Anda taklukkan. Karena Anda punya fighting spirit. Anda jadi lebih bijaksana. Anda lihat ke depan. Anda kejar. Anda belajar. Anda lakukan konsisten. Saya percaya akan ada hal baru yang tercipta dalam hidupmu. Dari tanganmu, dari pemikiranmu. Dan itu akan jadi berkat buat banyak orang. Amin, Bapak Ibu. Amin. Perhatikan, tahun 2022 tidak ada yang mudah, tidak ada yang santai-santai Anda bisa dapatkan. Tapi sesuatu yang Anda mau dapatkan dengan ajaib kesempatan, harus Anda kejar, harus Anda perjuangkan, dan Anda harus bayar harganya lebih daripada orang lain. Karena itu, kalau Anda lakukan, maka saya percaya kesempatan akan jadi sebuah kemenangan buat setiap kita. Apapun yang Anda pegang akan jadi ajaib. Amin. Amin, Bapak Ibu. Yuk, saya ajak semuanya. Saya akan ngomong lebih banyak dalam dunia ministry, pelayanan. Di pelayanan EGC ada banyak hal baru. Mari fighting spirit, mari kerjakan konsisten. Ada hal-hal baru yang saya ajak semua koordinator untuk bergerak bersama. Ayo, saya tahu mungkin ada beberapa di luar mindset Anda, pemikiran Anda. Saya juga
Tapi saya belajar, saya mengikuti, saya mau coba, saya mau bangkit, gagal bangkit lagi, lakukan konsisten. Amin. Tidak ada yang mudah. Ya, kalau yang mudah turu wae. Gitu ya. Orang usah ngelakuin apapun. Turu wae. Maka kisahmu akan berakhir di sini. Amin. Tapi saya percaya kalau Anda mau maju, Anda mau menggapai setiap kesempatan, Anda mau jadikan tahun ini sebagai tahun kemenangan yang ajaib bersama Tuhan Yesus, punya fighting spirit, mari konsisten. Amin. Ketika kesempatan itu datang, kita jadi orang yang menggapainya, itu jadi kemenangan dalam hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur, kami bersyukur. Ibadah kami boleh berakhir, sudah. Meskipun ibadah online, kami percaya Tuhan bisa mencapai. Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Roh Kudus-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan bisa menjamah setiap kami. Setiap firman yang disampaikan, itu bisa mengena dengan ajaib dalam hidup kami, Tuhan. Kami percaya hari ini. Kami percaya kami mau jadi lebih bijaksana. Kami mau punya fighting spirit. Akan ada hal-hal baru, tantangan baru yang sudah bahkan. Yang mungkin kami lewatkan. Tapi biar hari ini kami sadar. Kami harus berani mencoba, kami harus berani gagal, kami harus berani bangkit. Dan kalau kami gagal sekali, kami akan coba. Kalau nggak ada yang lihat, kami akan tetap konsisten. Nggak ada yang menghargai, kami akan tetap konsisten. Kalau nggak ada hasil yang berubah sekarang ini, kami akan tetap konsisten melakukan perbaikan perubahan supaya kami jadi lebih baik. Kami percaya ketika tiba saatnya, kesempatan untuk menghampiri kami akan jadi orang-orang yang bisa merubah kesempatan itu menjadi kemenangan yang ajaib bersama Tuhan. Kita bersyukur, mau berdoa buat setiap jemaat ECC dimanapun berada. Mari Roh Kudus bukakan mindset mereka, pemikiran mereka, karena ada banyak hal-hal baru yang harus kami jamah, kami belajar, dan kami harus menang atasnya. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur dan berdoa. Dan bentar lagi, pada kami sudah selesai. Kami percaya pertolongan Tuhan melingkupi setiap kami. Kami berdoa buat teman-teman kami yang hari ini sakit. Hari ini mungkin positif COVID, Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersepakat bilur-bilur Yesus menjamah, menyembuhkan mereka secara sempurna, Tuhan. Kami percaya tidak ada kekurangan satu apapun, karena Tuhan yang menjamin hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sudah berdoa bersyukur. Mari jemaat angkatlah kedua tangan kita, terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel, yang sekarang jadi bagian hidup kita, karena kita juga keturunan Abraham. Cinta, kasih, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang selalu menyertai kita setiap hari, setiap waktu, dan bersekutu Roh Kudus, yang selalu menyertai kita, membimbing kita, dan menarik kita kembali ke jalan Tuhan ketika kita keluar daripada jalan. Terimalah semua berkat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Yang percaya dan sudah dapat katakan sama-sama, haleluya, amin. Ciao, kan bate, semangat. Amin.